Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia sempurna yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Maka sudah sepantasnya lisan ini mengucapkan kalimat sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan ya semua yang hadir di sini, pemirsa yang menyaksikan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas pengorbanan seorang ibu adalah cinta yang abadi. Kalau ada pertanyaan, cintanya siapa yang sangat dalam, sangat kekal, tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa? Maka saya menjawab, cintanya seorang ibu kepada anaknya. Betul apa betul? Betul. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Betul? Betul. Seorang ibu mau berkorban apapun untuk keselamatan anaknya. Bunda sayang, pemirsa mungkin pernah dengar kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, yang waktu itu dikisahkan kalau ada anak laki-laki yang lahir maka pasti akan dibunuh oleh siapa? Fir'aun. Maka semua ibu takut kalau nanti melahirkan anaknya laki-laki, karena setiap anak laki-laki pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka apa yang ibunya Nabi Musa lakukan ketika itu? Ibunya Nabi Musa berkorban, rela menghanyutkan Musa kecil, Musa bayi, agar kemudian tidak ketahuan oleh Fir'aun. Kalau bicara sedih, sedih atau tidak? Kalau bicara sakit, sakit atau tidak? Sakit. Harus melepas, harus dalam tanda kutip membuang, menjauhkan. Tapi demi keselamatan anaknya, seorang ibu mau melarutkan, menghanyutkan anaknya di sebuah sungai. Betul? Maka singkat cerita, ibunya Musa kemudian menghanyutkan Musa kecil itu. Allahu Akbar. Tapi Allah maha baik ya. Ketika itu dihanyutkan, akhirnya bayi Musa kecil itu lewat menuju istana siapa? Fir'aun. Padahal awalnya ibunya takut, ini malah nyampe kepada apa? Istananya Fir'aun. Ketika itu diambillah bayi Musa kecil itu oleh istrinya Fir'aun, Asiyah binti Mazahim. Ternyata pas dilihat, Asiyah suka sama bayi kecilnya Musa ini. Maka Asiyah kemudian minta sama Fir'aun, suamiku, boleh nggak aku ngurus ini anak? Apa jawaban Fir'aun? Jangan. Gimana jawabannya? Jangan, tidak. Ini anaknya anak apa? Laki-laki.
Kalau ada anak laki-laki aturannya harus apa? Dibunuh, karena nanti takut anak laki-laki ini mengambil apa? Tahtanya siapa? Firaun. Tapi waktu itu istrinya Firaun pengen, karena lihat Musa kecil, gemesin gitu kira-kira, lucu, senang. Akhirnya bilang, sayang, bolehlah sebentar saja, kita urus dulu ini anak lucu banget, kayak Bang Bedu gitu. Lucunya ya. Diambillah oleh Asia. Kata Firaun, bolehlah, nggak apa-apa kalau emang itu keinginanmu. Allahu Akbar, dengan izin Allah, ya Allah menyelamatkan itu Nabi Musa. Diangkatlah oleh Asia, diuruslah. Selama diasuh itu nangis, Nabi Musa nangis terus. Maka dicarilah siapa kira-kira ibu yang bisa menyusui Nabi Musa. Dicarilah, dipanggillah ibu terbaik. Dipanggil si A masih nangis, dipanggil si B masih nangis, dipanggil si C masih nangis. Sampai kemudian ada seorang ibu yang ketika menyusui Nabi Musa berhenti dari nangisnya. Siapa ibu itu? Ibu kandungnya Nabi Musa sendiri. Ini pelajaran. Kadang dalam hidup kita nggak pernah tahu apa yang Allah takdirkan, betul? Kadang dalam hidup kita hanya butuh waktu untuk melepas dengan ikhlas apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, betul? Ibunya Nabi Musa ketika menghanyutkan Musa kecil, apakah itu perintah Allah? Iya. Untuk menyelamatkan anaknya, ibunya berkorban, walaupun sakit, walaupun terluka, walaupun gak mau, tapi untuk anaknya, ibunya menghanyutkan Nabi Musa. Tapi Allah punya rencana, ujungnya Nabi Musa bisa bertemu lagi dengan siapa? Ibunya. Maka seorang ibu pengorbanannya luar biasa, betul? Maka untuk semua bunda yang jadi ibu, mudah-mudahan lelahnya kita, capeknya kita jadi ibu dibalas dengan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih punya ibu, nitip muliakan ibumu agar Allah muliakan hidupmu. Tepuk tangan buat bunda semua yang hadir hari ini. Oke, baik. Bunda, jangan membatasi rezeki dengan urusan uang, dengan urusan materi saja. Betul apa betul? Bunda punya waktu buat ngurus anak sepenuh hati, sepenuh waktu, rezeki atau bukan? Nikmat atau bukan? Oke lah, mungkin secara uang kurang, secara materi mungkin terbatas. Tapi bukankah waktu bunda jadi lebih luas? Betul? Maka bunda yang memilih berhenti bekerja untuk lebih sibuk ngurus anak, percayalah itu rezeki yang sangat-sangat besar, yang boleh jadi tak didapatkan oleh orang yang masih sibuk dengan dunia hari ini. Betul? Ada kok orang yang kemudian harus bekerja, tapi kan kalau begini saya nggak cukup uangnya. Tapi izin ya, kalau menurut uang bisa dicari, betul? Uang masih bisa didapatkan dengan ikhtiar yang lain. Berarti izin, suami harus lebih keras, harus lebih sungguh-sungguh, betul? Cari tambahan lain, cari pemasukan lain. Uang bisa dicari, kerjaan bisa diganti, tapi waktu anak tumbuh nggak bisa diulangi lagi. Betul? Apalagi di usia anak yang masih the golden age, usia emas, 0 sampai 7 tahun. Sebaiknya di usia itu kehadiran kita sebagai seorang ibu harus benar-benar hadir. Karena anak di usia 0 sampai 7 sangat membutuhkan peran seorang ibu untuk hadir di rumahnya. Betul? Pilihan kembali kepada bunda. Tapi rasanya kata apa yang bunda pilih untuk tidak punya pekerjaan, tapi bunda memilih bersama anak, itu sudah betul, sudah baik.
Tinggal selanjutnya adalah bagaimana suami bunda lebih keras bekerja, betul? Lebih sungguh-sungguh mencari pemasukan yang lain. Termasuk juga izin ya, kita para suami, kalau kita bilang sama istri, kamu gak usah kerja, di rumah aja, berarti sama dengan harusnya seorang suami lebih tanggung jawab dengan kebutuhan yang ada di rumah tangga tersebut. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Jadi merawat anak adalah rezeki terbesar yang nggak semua orang bisa dapatkan, nggak semua ibu bisa dapatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa? Iya ibu, boleh. Bunda, yang AA rasakan ya, kadang yang namanya orang tua tidak sebatas butuh materi dari anaknya. Betul? Kalau ditanya apa sih yang orang tua paling inginkan dari anaknya? 3 saja. 1, doa. 1 apa? Doa. Makanya kalau bunda tanya, kenapa kita pengen punya anak yang soleh? Kita tuh pengen punya anak yang mendoakan kita. Betul? Pengen punya anak, waktu kita nanti sakaratul maut, dia bimbing talqin kita. Betul? Kita pengen punya anak yang saat nanti kita wafat, dikubur, dia azanin kita. Saat nanti kita di alam kubur gelap sendiri, dia doakan kita. Butuh nggak dengan itu semua? Maka yang pertama, bunda, doakan ibu, doakan. Sungguh orang tua sangat membutuhkan doa dari anaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, yang orang tua inginkan dari anaknya adalah hadir. Apa? Hadir. Orang tua tuh pengen kita tuh ada, hadir. Jangan sampai ada bahasa, Ustadz, setelah anak saya nikah nggak pernah datang ke rumah saya. Sedih nggak? Ustadz, setelah anak saya merantau, rasanya nggak pernah ada waktu telepon saya, video call saya. Sedih nggak? Maka mohon maaf, bunda, kalau masih punya orang tua, ada waktu, sempetin waktu, komunikasi, telepon, video call. Kalau bisa datang. Demi Allah, kadang orang tua rindu sama anaknya. Jadi kadang orang tua itu bunda butuhnya hadir. 1 apa? Doa. 2, hadir. Dan yang ketiga bunda, memang ya kalau ada rezekinya, cukupkan kebutuhan orang tua kita. Orang tua juga seneng kok ditransfer sama anaknya. Seneng nggak? Seneng dan bangga, betul nggak? Ibu dikasih mukena sama anak, cerita ke yang lain. Alhamdulillah, ini mah dari anak saya, cerita. Makanya mohon maaf ya bunda, kalau pas lebaran izin ya, bunda jangan hanya sibuk mendandani baju bunda, baju suami bunda, baju anak bunda. Tapi kalau masih punya orang tua, dandani juga pakaian orang tua kita. Jangan sampai pas lebaran kita sibuk dengan pakaian kita, tapi kita lupa dengan orang tua kita. Betul? Pas lebaran kita nyiapin kue di rumah kita, tapi lupa nyiapin kue di rumah orang tua kita. Orang tua juga senang kok dikasih itu. Kalau ada. Kalau nggak ada, cukupkan. Tuh 2, 3. Cukupkan. 1, doakan. 2, hadirkan. 3, cukup. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik bunda. Saya akan menjawab dulu pertanyaan biar lebih dekat dengan apa yang disampaikan. Apakah berdosa ketika saya menyerahkan dalam tanda kutip
memberikan kesempatan kepada tetangga saya buat ngurus anak saya. Dosa tidak? Tidak. Tetap ibu kandungnya adalah kita. Betul? Orang tua kandungnya tetap adalah kita. Tapi di saat yang bersamaan ada kesempatan orang ingin berbuat baik sama anak kita. Boleh atau tidak? Boleh. Maka kalimatnya bukan mengambil, bukan artinya menyerahkan dan gak jadi anak lagi, bukan. Tapi kita mengizinkan tetangga untuk mengambil kesempatan berbuat baik sama kita. Boleh tidak? Boleh. Tapi tetap pada prosesnya nanti harus dijelaskan bahwa orang tua kandungmu itu bukan dia tapi kita. Artinya bahwa tidak ada masalah kalau tetangga kita minta anak kita yang paling kecil untuk diurusnya. Boleh? Boleh. Tapi kita sebagai orang tua kita juga jangan kemudian merasa khawatir dengan anak ya. 5 anak, gimana ya 5 anak menipu yang begini, atau kenapa dibuatkan ya? 5 anak menipu yang gini, ya tenang, atau udah setiap anak ada rezekinya masing-masing. Iya apa iya? Dan biasanya Allah tuh maha baik, pasti Allah cukupkan. Betul? Nah, kembali kepada tema gimana sih kewajiban kita saat berbakti kepada ibu, walaupun agak jomplang pertanyaan dengan temanya ya, satu ngurus anak, satu ngurus ibu ini ya. Dua-duanya ada kebaikan. Ngurus anak jelas pahalanya luar biasa, ngurus ibu apalagi. Betul? Seorang ibu yang sangat luar biasa, wajar dia berkorban dengan sangat luar biasa, dan kita pun juga berkorban untuk mengurus ibu kita dengan cara yang luar biasa. Itu juga yang terbaik untuk kita. Maka sekarang Bunda, apa sih pahala yang Allah siapkan untuk seorang anak yang berbakti kepada ibunya? Satu, surga udah pasti. Satu apa? Seorang anak yang membahagiakan ibu, Allah berikan pahala surga bagi anak tersebut. Yang kedua, ridhonya Allah. Tergantung ridhonya siapa? Orang tua, wabil khusus ibu. Bahkan Allah menempatkan surga itu di telapak kaki, di kaki ibu. Betul apa betul? Kenapa ya kok ada ibu yang sangat siap ngurus anak sampai kapanpun, tapi banyak anak yang kadang bosan ngurus ibunya. Saya teringat dengan perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah menyampaikan, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sedangkan ibumu merawatmu sambil menunggu kehidupan di masa depannya. Betul? Kita ngurus anak mau capek, mau lelah, karena kita berharap masa depan anak kita baik. Betul? Tapi kadang kita bosan ngurus ibu kita. Bahkan izin mohon maaf. Kadang terucap di lisan kita, kapan ya ibu kita wafat? Biar selesai semuanya. Gak sedikit yang begitu, ada tidak? Saking bosannya, saking capeknya. Kenapa? Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, tapi ibu mengurus anaknya sambil menunggu harapan baik di masa depannya. Betul? Maka izin ya pemirsa BTV, jamaah yang hadir, yang masih punya ibu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ada yang paling menyakitkan saat kehilangan ibu, bukan sosoknya. Yang paling menyedihkan adalah kehilangan doa-doa ajaib dari ibu atas semua kebutuhan dan harapan yang kita inginkan. Dulu saya kalau pengen punya sesuatu, minta doa sama ibu. Kalau saya punya cita-cita, minta doa sama ibu. Kalau saya punya harapan, minta doa sama ibu. Tapi saat ibu saya telah kembali kepada Allah, rasanya sulit menemukan sandaran terbaik dalam hidup untuk meminta wasilah doa untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan yang masih ada orang tuanya Allah panjangkan umurnya. Yang orang tuanya telah wafat, mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya.
Dan semoga kuburan ibunda kita yang telah wafat, ayah kita yang telah wafat, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada ibunda kita. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Bunda. Untuk orang yang telah kembali kepada Allah, kita nggak bisa minta balik lagi, betul? Nggak bisa, ya Allah hidupin lagi nggak ibu saya sebentar aja ya Allah, nggak bisa. Udah kembali kepada Allah, betul? Maka apa yang bisa kita lakukan? Sebagaimana disebutkan ada 4 amalan yang bisa kita hadirkan untuk orang yang telah meninggal. 1, doakan. 1, 2, 3. Udah pasti ibunda doa untuk ibu, untuk ayah. Semoga semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lanjutkan. Apa? Lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita semasa hidup. Kalau dulu ayah dan ibu punya kebiasaan baik, maka teteh lanjutin kebiasaan baiknya. Itu disenangi oleh orang tua yang telah wafat. Betul? Yang ketiga, sambungkan. Apa? Sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat, punya kerabat, punya saudara, lanjutin nama kita, sambungin. Itu senang banget. Karena berbuat baik sama paman misalnya, bibi gitu ya, berarti kan adik atau kakak dari orang tua kita, itu sama berbuat baik kepada siapa? Orang tua kita. Maka teteh masih bisa berbuat baik sama saudara, kerabat dari orang tua kita, karena itu bagian dari kebaikan kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga, yang keempat, sedekahkan. Apa? Sedekahkan. Kalau ada rezeki, ya sedekah, niatin buat orang tua kita yang telah wafat. Syukur-syukur sedekahnya jariah, wakaf. Kalau ada rezeki, ada tanah, bisa bangun masjid, kasih nama siapa? Orang tua kita. Ada 4 yang bisa kita lakukan. 1 apa? Doakan. 2, sambung. Lanjutkan. 3, sambungkan. 4, sedekahkan. Untuk kesalahan ibu kemarin cukup bertobat sama Allah, minta ampun, minta maaf atas semua kesalahan. Insya Allah Allah akan ampuni setiap kesalahan kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat teteh yang bertanya. Bunda, ada 2 keterangannya. 1, kalau memasukkan orang tua ke panti jompo dalam rangka menelantarkannya, memisahkannya, menjauhkannya, nggak mau ngurus dia lagi, dosa. Jelas? Tapi kalau menitipkan ke panti jompo karena si anak merasa waktunya terbatas, sulit, tapi si anak tetap ingin berbuat baik sama orang tua, masih ada waktu menjenguk, masih ada waktu nyamperin, masih ada waktu ngirimin, masih ada waktu nemenin, maka boleh. Khawatirnya ketika ibu sendiri malah semakin khawatir, bahaya. Maka dititipkan melalui fasilitas panti jompo tadi. Jelas apa jelas? Maka lihat kondisinya. Tapi pelajarannya mohon maaf ya, tidak sedikit anak karena mentang-mentang orang tuanya udah ada di panti jompo, ngerasa ada yang ngurus, ngerasa tiap bulan juga bayar gitu ya, ngerasa udah biarin aja. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan sampai kesempatan kita untuk masuk surga melalui orang tua kita lepaskan begitu saja. Kata Nabi SAW, rogima anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Berapa kali? 3 kali. Ini siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Celaka menyesal. Siapa AA? Mereka yang masih punya orang tua, sudah berusia lanjut, salah satu atau dua-duanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena lupa berbuat baik sama orang tuanya.
Coba Nabi peringati kita yang punya orang tua berusia lanjut, mohon maaf, kita jadi nggak bisa masuk surga gara-gara kita lupa, lalai, nggak mau ngurus orang tua. Maka kata kuncinya lihat kondisinya. Jelas? Tapi kalau boleh milih A, gimana ya baiknya? Kalau A ama ya lebih baik diurus sama kita di rumah kita. Tapi kalau kita waktunya sibuk, siapin orang buat nemenin ngurusin ibu kita. Tapi kan kadang-kadang orang tua teh diajak ke rumah anak teh suka roream, suka males, maunya tinggal di mana? Di kampungnya, di rumahnya, suka gitu kan? Terus gimana tuh Ya sudah, dibagi aja waktunya. Kalaupun dia tinggal di rumah di kampungnya, siapin orang sama kita, cukupin kebutuhannya sama kita. Syukur-syukur kita bisa hadir seminggu sekali, mumpung masih ada. Maka Bunda jangan pernah khawatir. Justru saat kita berbakti sama ibu, sama ayah, disitulah Allah siapkan pahala yang besar untuk kita semua. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Bunda, satu, teman Bunda tobat sama Allah, minta ampun sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Ingat Bunda sayang, semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita, dan sesuatu itu terjadi karena Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka teman Bunda tobat, minta ampun, nauzubillahi min dzalik, menggugurkan, bahkan mohon izin sebelum menikah. Dosanya double nih. Taubat sungguh-sungguh, minta ampun. Yang kedua, setelah itu urusan dikasih anak atau tidak, itu urusan siapa? Allah. Anak itu amanah siapa? Allah. Titipan siapa? Allah. Ada rumah tangga udah lama berumah tangga belum punya anak, ada? Ada rumah tangga baru aja nikah, setahun 2 tahun udah punya anak, ada? Anak itu bukan semata-mata kita yang minta, tapi semata-mata juga Allah yang ngasih. Betul? Kalau Allah belum menitipkan amanahnya ke kita, ya belum ada juga. Ada yang tadi nanya, ya, ibu punya anak berapa tadi itu? 5. Usianya berapa tahun? 38 tahun. Berarti bikin anaknya berapa tahun sekolah? 3. Cepet. 38 bagi 5. Iya kan? Cepet kan? Berarti kalau dia nikah usia misalnya 25 tahun, berarti dalam 10 tahun. Dalam 10 18 tahun. Dalam berapa? 18 tahun. 5 tambah 8. 18 bagi 5 itu 3 tahun sekali ya. Iya, berarti kan cepat sekali gitu. Ada gak yang begitu? Ada. Makanya anak itu ketentuannya Allah yang ngasih. Betul? 1, teman ibu tobat. 2, teman ibu mendekat ke Allah, minta ke Allah, doa sama Allah agar kemudian Allah berikan takdir yang terbaik untuk teman ibu yang tadi. Tepuk tangan untuk ibu satu. Baik, sudah jelas Bu ya. Tolong disampaikan kepada sahabatnya Ibu Saada. Kita berdoa agar ibu kita yang sehat, yang sudah tidak ada, ya, bisa diberikan, yang tidak ada diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan surganya, yang masih ada diberikan kesehatannya, diberikan panjang umur, dan untuk doa-doa dan untuk hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khatoya, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khatoya, Astaghfirullah Rabbal Baroya,
astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, siapapun di antara kami yang banyak dosanya, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau akhirkan acara pengajian kami hari ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami, khususnya kesalahan kami kepada ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bicara yang buruk kepada ibu kami, pernah melawannya, pernah menolak perintahnya, pernah meneteskan air matanya. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, jamaah ibu, kita doakan ibunda kita masing-masing, kita sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebut namanya, sebut namanya. Ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami, air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami. Ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Ya Allah, jika ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika ibu kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Titip salam rindu kami untuk ibu kami di alam kubur. Ya Allah, terangi cahaya kuburnya. Ya Allah, terima iman Islamnya. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami. Ya Allah, jadikan kuburan ibu kami raudhah min riyadil jannah. Allah, masukkanlah nanti ibu kami ke dalam surgamu. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.